Jadi untuk pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu siapa saja? Kalau misalnya tidak dipenuhi, berarti tidak memenuhi standar. Nah, inilah yang harus sama-sama kita kawal untuk memenuhi standar ini. Halo, selamat datang teman SMA di podcast Cerita SMA. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Bersama saya Kiki yang akan menemani teman SMA semua. Ditemani oleh Bapak Dani Hamidan Hoir selaku Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana. Gimana Pak kabarnya? Baik? Alhamdulillah Mbak Kiki sehat. Mbak Kiki sehat juga? Sehat, Alhamdulillah. Bapak boleh diperkenalkan diri dulu mungkin Bapak kepada teman-teman SMA semua. Baik, terima kasih. Teman SMA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Hamidan Hoir, di sini mendapat tugas sebagai Koordinator Bidang Sarana Prasarana di Direktorat SMA. Bapak udah berapa lama Pak untuk menjabat sebagai Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana? Baik, untuk koordinator ini terus terang ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun ini ya. Bergabung di Direktorat SMA juga masih baru Mbak Kiki, baru 3 tahun. Baru 3 tahun, berarti kayaknya belum ada nih kesulitan-kesulitan apa gitu yang Bapak alami selama menjabat sebagai koordinator di bidang sarana dan prasarana? Ya, sejauh ini semua masalah masih bisa kita atasi karena kita punya prinsip untuk mengerjakan tugas ini selalu bersama-sama. Kita punya tematisnya maju bersama, hebat semua. Aduh, mantap banget nih Pak. Pak, nih kenapa kami Cerita SMA ini nih mengundang Bapak Dani itu karena kita pengen tahu nih Pak tentang sarana dan prasarana di Indonesia, tentang penuntasan sarana prasarana di Indonesia juga nih Pak. Jadi kan karena Bapak koordinator bidang sarana prasarana berarti Bapak tahu betul, tahu banyak gitu tentang kondisi ataupun kegiatan sarana dan prasarana gitu ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa diawali dengan apa sih Pak penuntasan sarana prasarana itu sendiri tuh? Itu seperti apa penuntasannya? Penuntasan sarana prasarana ini mengandung arti upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana di tingkat satuan pendidikan dalam hal ini jenjang SMA. Dan kita ketahui penuntasan ini juga mengandung arti bagaimana strateginya, bagaimana how to-nya supaya nanti sarana prasarana di tingkat satuan pendidikan ini dapat terpenuhi. Baik, kalau misalkan teman SMA sendiri kayaknya masih rada ketukar nih Pak, rada belum tahu apa itu sarana, apa itu prasarana. Nah, menurut Bapak sendiri jadi sarana dan prasarana itu dibagi menjadi apa aja Pak? Iya, baik. Kita bicara sarana dulu nih ya. Iya. Sarana ini mengandung arti yang mudah di tools yang mudah dipegang. Artinya segala tools yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, kemudian tools untuk operasional guru, itu semua dalam bentuk sarananya. Peralatan pendidikan, kemudian adalah laboratorium ya, alat-alat laboratorium itu adalah bagian dari sarana. Nah, untuk prasarananya sendiri ini bentuknya adalah fisik dalam bentuk bangunan. Contoh misalnya ruang kelas, kemudian ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, jamban, itu semuanya adalah bagian dari prasarana. Ya. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan dari sekolah sendiri, sarana dan prasarana di Indonesia itu sama semua Pak untuk kebutuhannya? Ya, betul. Regulasi yang kita gunakan untuk standar sarana prasarana ini ada di Permendiknas nomor 24 tahun 2007 ya. Di situ dijelaskan apa itu komponen yang ada dalam sarananya dan apa itu yang komponen di dalam prasarananya. Yang seperti tadi saya sampaikan, sarana adalah alat-alat yang sesuai dengan standar yang digunakan di sekolah ya untuk pembelajaran, untuk laboratoriumnya, dan juga untuk prasarananya adalah ruangan-ruangan apa saja yang dibutuhkan sebagai proses penunjang pembelajaran di sekolah. Dan indikator-indikator tersebut itu harus dipenuhi oleh pihak sekolah, Pak? Ya, harus. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari standar. Kalau misalnya tidak dipenuhi, berarti tidak memenuhi standar.
Nah, inilah yang harus sama-sama kita kawal untuk memenuhi standar ini. Berarti masih ada nih ya Pak ya, kalau misalkan yang tadi secuplikan itu, kalau misalkan masih ada sekolah yang masih belum memenuhi standar. Nah, sebenarnya itu kondisi-kondisi yang apa saja yang ada di Indonesia terkait sarana dan prasarana itu sendiri, Ya. kondisi sekolah. Baik, kita ketahui jumlah satuan pendidikan di Indonesia ini kurang lebih 13.697, nanti mohon dikoreksi sesuai dengan Dapodik ya. Ini bervariasi ya. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarananya ini juga bervariasi. Ada yang sarananya sudah komplit tapi prasarananya masih ada yang kurang. Sebaliknya juga demikian. Dan bahkan ada prasarananya sudah komplit semua tetapi itemnya tidak terpenuhi. Nah, inilah ragam ya di kondisi SMA kita di Indonesia saat ini. Kurang lebih itu, Mbak. Kalau boleh nanya sedikit Pak, sarana prasarana zaman dulu sebelum ada pandemi sama sesudah ada pandemi itu ada bedanya nggak sih Pak? Ya, betul sekali. Di masa pandemik ini bahkan melalui SKB Kementerian ya, ini ada yang menjadi tambahan yang harus disediakan oleh sekolah, terutama untuk pemenuhan toiletnya ya, yang sanitasinya, mulai dari toiletnya, kemudian sarana cuci tangannya, ini harus segera disiapkan di tingkat satuan pendidikan. Dan melalui program yang ada di Direktorat pun juga kita mencoba untuk memberikan supporting ya pada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tersebut. Jadi untuk pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu siapa saja Pak? Baik, yang bertanggung jawab, kalau bertanggung jawab saya akan jawab kita semua bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab atas sarana dan prasarananya ya Pak? Iya, tapi di sini memang Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan khususnya SMA berada tanggung jawabnya di tingkat provinsi. Ya. Jadi kalau misalkan peran dari pemerintah ataupun peran dari Kemendikbud itu sendiri atas tanggung jawabnya terhadap sarana dan prasarana yang ada di Indonesia itu seperti apa Pak perannya? Baik, Kemendikbud dalam hal ini untuk berperan untuk ikut meningkatkan atau menuntaskan sarana prasarana. Pertama kita melakukan advokasi, kemudian kita melakukan pendampingan dan juga monitoring. Nah, dalam saat advokasi ini kita bersama pemerintah daerah ya, bersama-sama duduk bersama untuk menentukan strategi penuntasan sarana prasarana ini. Dari Kemendikbud sendiri melalui anggaran APBN juga melakukan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana ini. Pertama ada dari melalui APBN murni langsung dari Kemendikbud, ada juga yang melalui dana alokasi khusus. Baik, seperti itu. Berarti ada alur-alurnya sendiri ya Pak untuk pengajuan dari sekolahnya atau bagaimana gitu untuk ke pihak pemerintah itu sendiri untuk mereka yang masih belum merasa indikator dari sarana prasarana itu belum terpenuhi. Ya. Itu bisa prosesnya seperti apa Pak? Baik, tugas dari satuan pendidikan SMA yaitu pertama melakukan entry data melalui Dapodik secara valid. Ini menjadi penting sekali. Dan ini menjadi pondasi di mana nanti akan menjadi sebuah kebijakan di saat nanti sudah menjadi informasi. Nah, Dapodik ini di-entry oleh operator ya. Dan di sini dalam Dapodik ini juga ada data-data mulai dari sarananya ya, mulai dari komputernya, kemudian peralatan dan lain-lain. Kemudian dan juga ada data prasarana. Itu meliputi data tingkat kerusakan, data kondisi sekolah, dan data yang existing saat ini benar-benar mencerminkan tingkat kerusakannya di sekolah. Jadi ada pendataan yang harus diisi oleh pihak-pihak sekolah secara berkala ya Pak, secara jujur, secara berkala di Dapodik. Betul, jadi sebetulnya tidak perlu sekolah mengajukan proposal ke kita. Kami akan melihat analisis dari Dapodik yang sudah dientrikan oleh operator itu.
Nah, harapannya adalah di saat operator memang mengentry Dapodik itu secara benar, maka kami akan bisa mengompilasi menjadi sebuah kebijakan ya bersama pemerintah daerah nanti untuk perencanaan kebutuhannya. Baik, berarti kalau misalkan hal seperti itu harus ada upaya-upaya ya Pak yang dari sekolah lakukan agar sarana dan prasarananya terpenuhi. Untuk upaya-upaya yang sekolah lakukan itu bisa sebagai apa Pak? Untuk strategi mungkin ya Pak, strategi agar dari pihak sekolah tetap dan bisa terpenuhinya nih penuntasan sarana dan prasarana itu strateginya seperti apa tuh Pak? Ya, ini bagus sekali Mbak Kiki. Penuntasan sarana prasarana ini harus memang dikerjakan secara bersama pemerintah pusat dan daerah dan juga di sekolah ya. Kita ketahui contoh tingkat kerusakan Mbak Kiki. Ya. Rusak total itu semua itu pasti bersumbernya dari awalnya rusak ringan ya. Kecuali memang bencana alam ya, yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Tapi kalau memang itu karena usia bangunan, rusak total itu pasti sumber awalnya itu dari rusak ringan. Di saat rusak ringan tidak diperbaiki, maka dia akan naik tingkat kerusakan menjadi rusak sedang. Dan begitu terus sampai nanti rusak total. Dan kita juga beberapa kali mendengar ya ada sekolah yang ambruk ya. Nah itu jangan-jangan dikarenakan perawatannya kurang baik gitu. Dari rusak ringan mereka belum melakukan pemeliharaan yang baik sehingga lama-lama menjadi rusak total gitu ya Pak. Artinya maintenance and repair ini adalah menjadi sebuah keutamaan. Kenapa demikian? Anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk perbaikan tingkat kerusakan, kalau kita jumlahkan Mbak Kiki, itu mungkin sudah lebih dari 100 triliun sejak tahun 2002 saat saya masuk pertama kali CPNS. Saya masuk CPNS sudah ada menu perbaikan prasarana ruang kelas. Sampai saat ini pun juga masih ada menu itu untuk perbaikan prasarana ruang kelas. Gitu. Jadi anggarannya itu pasti terus menaik ya Pak untuk sarana prasarana, untuk perbaikan sarana dan prasarana. Untuk perbaikannya. Nah ini kita khawatirkan jangan-jangan memang cara kita atau untuk merawat sekolah ini masih ada yang perlu diperbaiki. Dan segala sesuatu itu pasti dari hal yang kecil-kecil dulu. Contoh, kadang-kadang saat kita monitoring ke sekolah Mbak Kiki, kita temui ada atap ya, atap plafon itu ada sebuah berwarna coklat ya. Tetapi karena kurangnya respon dari sekolah ya, atau mungkin seluruh tidak hanya guru, tidak hanya penjaga atau petugas, tapi termasuk semuanya, termasuk siswa pun harus sama-sama melihat kondisi-kondisi itu dan menjadi sebuah awareness bagaimana untuk memperbaiki sekolah kita. Nah, kalau itu tidak diperbaiki, dia akan terus melebar dan bahkan menjadi rapuh. Nah, banyak sekali sekolah-sekolah kejadiannya seperti itu di saat tidak segera diperbaiki, rusak ringannya, dia akan bertambah tingkat kerusakannya. Jadi teman-teman SMA juga harus tetap menjaga nih sekolahnya supaya tetap bagus, tetap baik. Kan itu juga demi kebaikan teman-teman SMA sendiri ya Pak. Ya, untuk kenyamanan mereka saat mereka melakukan KBM gitu ya Pak. Betul sekali. Nah boleh deh Pak sekalian nih untuk pesan dan harapan Bapak terkait penuntasan atau tentang penuntasan sarana dan prasarana itu sendiri. Kepada teman-teman SMA boleh Bapak sampaikan pesan dan harapannya. Baik, terima kasih. Teman SMA, dalam kesempatan ini, dalam podcast ini, saya berharap ya kita semua untuk menjaga, merawat sekolah kita. Dengan kita bisa menjaga dan merawat sekolah kita, tentunya akan ada efisiensi anggaran yang besar. Dan nantinya efisiensi itu akan lari kemana? Lari ke kita untuk ke kita lagi, yaitu untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang. Dengan adanya efisiensi itu, kita bisa melakukan pengalihan anggaran untuk sarana. Contohnya peralatan laboratorium ya, yang Mbak Kiki tahu sekarang sudah berkembang sangat banyak sekali jenis-jenis peralatan yang virtual, kemudian yang ya pokoknya serba canggih lah. Iya. Nah itu belum banyak tersentuh oleh kita. Untuk itu dengan adanya kita melakukan perawatan, menjaga sekolah kita hingga nantinya bisa melakukan efisiensi, insya Allah
anggaran itu bisa teralokasikan untuk hal-hal yang lebih ke arah sarananya. Mungkin itu Mbak Kiki. Oke, terima kasih Pak Dani telah menyampaikan informasi terkait sarana dan prasarana di episode Cerita SMA kali ini. Dan saya Kiki undur diri. Sampai ketemu di episode Cerita SMA selanjutnya. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA.